Sebenarnya ini kan buat bahan pelajaran kita di bangsa ini ya. Karena kewenangan antara staf sus dengan menteri ini sebenarnya bagaimana? Ya, misalnya Pak Prabowo dalam mengangkat kabinetnya ini, apa sih fungsi staf susnya? Dan kewenangan sejauh apa? Dan yang lebih terpenting adalah mekanisme kerjanya bagaimana? Apakah dia itu melebihi kewenangan seorang menteri? Jadi kan kalau Pak Prabowo ini kan sekarang ada staf khusus kebudayaan, ada menteri kebudayaan. Staf khusus Kementerian Ekonomi misalnya kan ada menteri ekonomi gitu. Kayak gitu-gitu kan. Kalau gue lihat dari Pak Prabowo ini, gue nggak jelas sih seperti apa. Yang jelas Pak Prabowo ini ada staf khusus. Nah sebenarnya di dalam dunia kepemimpinan ya, itu ada namanya diklat kepemimpinan yang memang harus dipahami oleh seluruh pejabat yang akan mengemban amanah jabatan dari Pak Prabowo gitu loh. Misalnya tata cara mereka berbicara. Kalau sekarang ini kan nggak kayak zaman Pak Harto. Kalau Pak Harto itu kan pejabat dibikin elegan seelegan mungkin. Ketuanya, presidennya, menterinya tidak pernah berbicara karena mereka ada humas. Kan gitu. Zaman dulu ada menteri penerangan kalau untuk presiden kan gitu. Jadi ketika si humas ini salah berbicara, yang disalahin itu nggak pimpinannya. Kan gitu. Pimpinannya bisa berkelit. Tapi di era-era zaman-zaman sekarang ini kan presiden langsung berbicara. Ya kan? Menteri langsung berbicara. Nah, terus gubernur langsung berbicara. Kan ini satu mekanisme atau pola yang baru ya dibanding dengan pola kerja daripada pejabat-pejabat yang lama itu. Sebenarnya pola kerja pejabat yang lama ini kan bisa dipakai juga di zaman sekarang. Misalnya pejabat itu nggak perlu terlalu banyak narsis di media sosial gitu kan, seperti presiden, wali kota, bupati, gubernur, ya menteri, nggak perlu narsis mereka, dirjen-dirjen. Biarkan aja Departemen Penerangan yang akan menjelaskan semua penjelasan dari pertanyaan netizen atau masyarakat. Sehingga ketika mereka mengalami kesulitan menjawab, ada kekeliruan dalam jawabannya, nah, departemennya ini tidak langsung dijustifikasi oleh masyarakat. Dan kewibawaan departemen ini atau lembaga itu masih terjaga. Nah, yang gue lihat sekarang ini, sampai sekarang ya, yang gue lihat itu yang masih menerapkan pola itu yaitu Polri. Sampai saat ini. Yang masih menjalankan pola-pola Pak Presiden Soeharto zaman dulu, itu adalah Polri. Polri itu bagus banget. Jadi ketika ada bermasalah apa-apa, Kapolresnya nggak mau ngomong. Kapoldanya nggak mau ngomong. Humasnya yang turun. Wah, itu top banget Polri. Nah, hal seperti ini harus dicontoh oleh pejabat-pejabat lainnya. Jangan sampai ember gitu loh. Ini staf khusus ngomong, menterinya ngomong, ya kan? Ini ngomong, ini ngomong. Contoh kemarin ya, proses Pradi dan KAI. Waktu pidato di Kongres Pradi, organisasi advokat saya contohkan. Kata Yusril apa? Kata Profesor Yusril. Hanya Pradi organisasi yang sah. Yang lainnya ormas. Dia advokat katanya. Oke, padahal Pradi tidak terdaftar di Ditjen AHU. Sampai saat sekarang ketua umumnya Pak Oto Hasibuan. Dan masih konflik. Tapi seorang Profesor Yusril yang menjabat sebagai Menko Polhukam dengan gegabah mengatakan bahwa hanya Pradi yang sah, yang lainnya ormas. Padahal sekarang kita menganut sistem single multibar. Ya, ada beberapa organisasi advokat yang telah terbit izinnya. Itu artinya kalimat Pak Yusril keliru. Nah, ditambah lagi siapa wakil DPR? Pak Sufmi Dasko, ya, pada saat acara Kongres Advokat Indonesia KAI di Bandung mengatakan bahwa KAI lah yang diakui pemerintah. Yang lainnya berarti tidak. Lantas antara pernyataan Profesor Yusril dengan wakil ketua DPR Sufmi Dasko ini kontradiktum. Padahal di satu badan yang sama, yaitu Pak Prabowo. Di bawah komando yang sama, komando Pak Prabowo. Tapi ada dua pernyataan yang menjadi kontradiktum. Namun walaupun begitu KAI juga tidak terdaftar di Ditjen AHU. Saya udah cek kok.
ketua umumnya atas nama Siti Jamila Lubis sama sekali tidak terdaftar. Secara hukum pun mereka melakukan tindakan portofolio cacat hukum, baik menyumpah advokat maupun menandatangani semua surat-surat memberikan kebijakan cacat hukum menurut undang-undang, karena dia tidak terdaftar di Ditjen AHU. Yang terdaftar masih atas nama Indra Sanul Lubis almarhum, gitu. Jadi apapun kelakuannya, tindakan dari Siti Jamila Lubis, saya duga cacat hukum, ilegal, ya, termasuk Pak Oto Hasibuan kan gitu. Ini kita bicara normatif ya. Jadi hukum ini kadang-kadang tumpang tindih, nggak ada berdasarkan aturan, berdasar semau gue. Nah, sama seperti halnya sekarang ini, ketika staf khusus HAM berbicara bahwa kami akan menjamin penangguhan penahanan dari 7 terpidana, ya kita kaget semua dong. Loh, staf khusus Kementerian Hak Asasi Manusia kok mau menjamin tindakan pelanggaran hak asasi manusia? Ono apa ini? Kalau kata orang Jawa. Nah, ini yang saya bilang tadi, akhirnya dibantah lagi oleh Menteri Natalius Pigai. Natalius Pigai, kata Natalius Pigai itu keliru. Jadi kalau penilaian saya, ini semua pejabat yang ngomong asbun ini belum siap jadi pejabat. Makanya harus menjadi bahan evaluasi Pak Prabowo. Ya, jangan sampai ada pejabat yang asal bapak senang, asal bisa ngejilat di depan Pak Prabowo tidak melihat kualitasnya. Akhirnya negara ini kacau balau. Banyak regulasi yang ditimbulkan tumpang tindih. Gitu loh. Padahal regulasi ini aja belum diterapkan, ini udah bikin lagi yang baru. Udah tumpang tindih karena nggak mengerti konstruksi hukum tata negara. Banyak pejabat yang tidak mengerti konstruksi hukum tata negara. Nah, kembali lagi ke masalah persekusi terhadap jemaat gereja yang ada di Sukabumi waktu itu. Bapak Deddy Mulyadi yang terhormat ini dengan gagah perkasanya bawa duit 100 juta ke orang yang punya villa. Padahal yang punya villa udah dibayar sama jemaat gereja. Lalu sama si punya villa ini dikasih ke masjid. Padahal yang jadi korban ini sih jemaat gereja misalnya. Misalnya. Ini juga kan tindakan yang memang oke lah. Dia mau berempati terhadap masalah itu. Tetapi kan tindakan yang keliru, harusnya dipanggil semua dong, siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku. Gitu loh. Bukan berarti saya tidak membenarkan menyumbang ke masjid itu, memang bebas-bebas saja. Tapi sumbangan yang ilegal juga tidak dibenarkan oleh undang-undang. Kan gitu. Jadi melanggar Permensos. Makanya saya bilang tadi sini, ini udah tumpang tindih dan semua pejabat ini hampir nggak ngerti konstruksi hukum. Nggak ngerti sistematika tentang bagaimana ajas 9 komponen strategis Ipolik Sosbud Hamkamnas Geodemokonsos. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional, geografis dan lain-lainnya termasuk transportasi. Semuanya nggak mengerti, kurang paham. Makanya dari kemarin gue tonton loh, pejabat ini ngomong sebentar ngomong ini dianulir. Pejabat ini habis diumumin di media minta maaf saya salah. Sebenarnya untuk menjaga hal-hal tersebut sebelum diutarakan tuh rapat dulu dengan humas. Jangan asbun. Nah makanya untuk ke depan jangan semuanya ikut bicara. Coba bikin lembaga sebesar ini, negara loh ini. Sebesar Menteri HAM, sebesar Menko Polhukam, coba bikin lembaga yang namanya penerangan. Dihidupkan lagi lah lembaga penerangan itu. Biar semua pejabat ini enggak kacau balau kayak begini. Habis staf khusus ngomong, menterinya ngomong lagi. Dan kontradiktum ngomongannya, beda-beda. Sehingga membingungkan hati rakyat, pemahaman rakyat. Gitu. Tapi abang sendiri setuju nggak bang dengan penangguhan? Oh nggak bisa dong, kok penangguhan? Kalau dia sekelas Menteri HAM menangguhkan pelanggaran HAM, ya berarti dia pendukung pelanggar HAM. Gitu. Berarti pemerintah ini mendukung pelanggar HAM. Itu melanggar HAM loh. Orang beribadah diacak-acak itu melanggar HAM. Ada kritik pedas nggak dari seorang Firdaus Wibowo untuk Kementerian HAM sendiri? Saya rasa kritik saya udah cukup tadi saya jabarkan secara lugas ya, dari hilir ke hulu, bahwa pemerintah ini kayak semacam kurang koordinasi. Ya, yang kedua tumpang tindih kewenangan. Antara staf khusus dengan menteri ini bagaimana kewenangannya? Nanti siapa yang harus berbicara? Nah sekarang ini kan menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya lomba-lomba untuk pansos. Mau pansos. Kalau saya ditunjuk oleh Pak Prabowo menjadi menteri, saya harapkan untuk berbicara. Pasti saya ngikutin Polri
untuk berbicara, ya udah humas aja berbicara. Ngapain gue pemimpin berbicara? Nanti jatuh lembaga gue. Karena kita ngikutin seperti waktu zaman Rasul SAW. Ada juru bicaranya, ada yang bagian perang, ada yang panglima, ada yang ini. Terkonsep. Gitu. Bang. Karena ada beberapa perkara yang saya tangani. Ya. Di saat saudara-saudara muslim yang menjalankan ibadah wajib, sholat Jumat, saudara Kristiani juga nih memancing. Menyanyi-nyanyi, teriak-teriak, gitu loh. Dengan alasan beribadah juga. Gitu. Nah ini harus dilihat secara komprehensif. Saya juga nggak mau menyalahkan saudara-saudara muslim. Yang saya jadi pertanyaan, saudara kan wartawan, ada nggak waktu sholat Jumatnya orang muslim itu, si orang umat Kristiani nyanyi-nyanyi? Dan apakah ada aturan umat Kristiani sembahyang waktu hari Jumat? Ada nggak dalam peraturan turun-temurun dari zaman Yesus Kristus apa segala itu? Ada nggak? Kalau itu nggak ada, jangan diada-ada. Berarti umat Kristiani nyari gara-gara. Paham nggak? Paham nggak? Kalau hal yang nggak ada, jangan diada-ada. Karena umat Islam udah pakem begitu. Ajannya dari zaman Bilal bin Rabah sudah ada ajannya. Setiap 5 waktu ajan sudah ada teriak-teriak dan dianjurkan untuk teriak-teriak, memanggil orang sholat. Bukan mengganggu tapi memanggil. Makanya tradisi itu sudah berlaku dimanapun, termasuk di Mekah Al-Mukarram. Mereka ajan itu ya memanggil, teriak-teriak, pakai toa gitu. Nah pakemnya yang sudah ada tercatat di buku besar setiap umat beragama ini, jangan diganggu lagi, jangan diada-adain lagi oleh umat-umat yang membuka cabang-cabang di setiap negara lain. Misalnya kalau Islam itu pakemnya hari Jumat harus sholat, ya ibadahnya harus pakai corong, ya itu udah pakemnya dari zaman Rasulullah. Yang sudah menjadi pakem dan tercatat di hadis dan Al-Quran, jangan dirubah oleh umat lain, jangan syirik gitu loh. Paham gak? Kalau umat Kristiani ada, diharuskan di agamanya ceramah atau teriak-teriak nyanyi-nyanyi pada saat orang Islam lagi sholat Jumat, ya monggo. Buka lagi hadisnya, ada nggak? Atau buka lagi kitabnya. Tapi kalau memang umat Kristiani nyanyi-nyanyi teriak-teriak pada saat umat Islam lagi sholat Jumat, nyari gara-gara namanya. Karena di dalam Injil Barnabas, di dalam Injil Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, dan Injil manapun, tidak ada yang menulis. Jadi ibadah itu menimbang rasa. Paham nggak? Ya, makanya saya kaget nih setelah kamu bilang nih, saya pikir beribadah di hari lain. Nah kamu bilang hari Jumat bersamaan dengan orang Islam lagi sholat, ya jelas saja ribut lah. Tapi kalau berdasarkan dari kronologi kan saya juga tanya. Bentar, saya belum selesai. Tetapi kalau jaraknya jauh pun, kalau jaraknya jauh ya, misalnya masjidnya di sono 1 kilo, orangnya nyanyi-nyanyian di sini zikir, nggak kedengeran ke masjid, ya ngapain ribut umat Islam juga gitu loh. Paham nggak? Kecuali berdampingan antara gereja dengan masjidnya, itu salah umat Kristiani. Misalnya kalau nggak ada di dalam kitab. Tapi walaupun nggak ada di dalam kitab, tetapi karena orang mempunyai kecintaan, kan kecintaan pada Tuhannya ini kan nggak bisa diukur. Ketika orang ini haus dengan agama, maka akan diciptakan penemuan baru, hal baru yang mereka bikin-bikin gitu loh. Wah kayaknya enak nih zikir model begini. Akhirnya banyaklah Islam itu, Islam yang namanya Toriko ini, Toriko itu, Islam ini, Islam itu, banyak. Karena kecintaan umat Islam terhadap Nabi Allah Muhammad SAW dan Allah SWT. Begitu juga umat Kristiani, kecintaannya kepada Yesus Kristus dan lain-lainnya, akhirnya membuat mereka itu ingin nyanyi-nyanyi di mana gitu. Menambah lagi cara-cara, ide-ide agar mendekatkan diri mereka pada Yesus Kristus. Nggak disalahkan juga. Yang sekarang gue tanya, pada saat hari Jumat mereka sholat, berdekatan nggak sama orang-orang yang beribadah gini? Kalau nggak berdekatan berarti umat Kristennya nyari umat Islamnya nyari gara-gara, gitu loh. Lalu nggak kedengeran kalau lu sholat aja, orang mau nyanyi di gunung lu ngapain samperin? Paham nggak? Ngapain lu umat Islam jahil? Gitu. Ngerti nggak? Ya. Ya intinya. Jadi walaupun waktunya bersamaan, tapi kalau lokusnya berbeda, jauh, teriak juga kagak kedengeran, lu jangan nyamperin, lu cari gara-gara, hei umat Islam. Tetapi kalau umat Kristiani nyanyi, udah tahu orang sholat Jumat dia nyanyi-nyanyi di samping masjid, oh itu umat Kristiani yang keliru.
Gitu. Tapi kalau umat Islamnya udah jarak jauh, orang nyanyi-nyanyi juga jauh jaraknya, disamperin, digeruduk, umat Islamnya cari gajah gara-gara, keliru. Gitu loh. Makanya gue bilang tadi di sini, bagaimana sih sebenarnya? Gue nggak mendalami ya, gue nggak mendalami. Cuman gue lebih ke hukumnya. Gue ke spesifik hukumnya. Kalau udah ada actus reus, perbuatannya sudah terjadi, tangkap, jangan dibebaskan. Kalau ada menteri ke siapa yang berbicara masalah ini itu katanya mau menjamin, itu menteri tidak mengerti kemanusiaan. Atau staf khusus tidak mengerti kemanusiaan. Asbun. Harusnya Pak Prabowo segera mencopot staf khusus itu. Jangan diajak berdasarkan asal Bapak senang. Karena orang-orang begitu gak berkualitas. Waktunya Pak Prabowo hanya tinggal 4 tahun loh. Kalau 4 tahun dia mengangkat menteri-menteri dan dirjen-dirjen staf khusus orang gak berkualitas, dia akan terhambat. Karena program Pak Prabowo itu sangat cerdas, jenius. Gitu. Kalau Pak Prabowo-nya sudah jenius, tapi di bawahnya nih orang-orang kopong semua, nggak gaul dan nggak mempunyai pemahaman, hanya retorika, ya selesailah. Pak Prabowo nggak jalan, kayak mobil nggak punya aki, kita ngedorong mobil mogok. Gitu. Bang, tapi ini kan berita ini kan sudah cukup menjadi isu nasional, tapi Kementerian Agama juga belum menanggapi. Gimana Bang menurut Abang? Iya, Menteri Agama ini kan juga nggak boleh sembarangan statement. Gue tahu nih, bapak ini kan nih menterinya kan nggak muda lagi, orang udah tua, biasa sholat kan gitu. Jadi dia juga lagi wirid-wirid mungkin bertanya-tanya pada Allah SWT. Gue harus ngomong apa ya? Karena kan jadi masalah agama ini sensitif kan gitu. Jadi Menteri Agama juga orangnya sangat sangat toleransi terhadap sesama umat beragama sebenarnya. Cuman orangnya agak hati-hati, gitu loh. Kalau Menteri Agamanya gua bocor halus, gua ngomong kan gitu. Tapi karena Menteri Agamanya seorang kiai yang ada di Istiqlal, ya mungkin mereka doa istihoroh dulu lah, sholat istihoroh gitu. Jadi kalau kata petunjuk Allah, lu harus ngomong begini, jadi ngomong gitu. Sekarang gue yakin dia lagi istihoroh dulu selama berhari-hari. Ya, tapi kalau dari menurut hemat Abang, perlu nggak sih Menteri Agama nih berbicara gitu? Ini kewenangan Menteri Agama dan harus berbicara, jangan gagu gitu loh. Kalau Menteri Agamanya gagu, ya ganti cepet. Gitu. Gak peduli orang itu bisa ibadah atau tidak, yang penting Menteri Agama bisa kerja dan tahu toleransi, tahu Bhinneka Tunggal Ika. Masalah ibadah dia sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia sama Tuhannya. Tetapi masalah konsep ketatanegaraan harus ada orang yang ngerti. Nah, Pak Prabowo ini harus ngangkat orang-orang yang mengerti hukum tata negara, yang mengerti konsep bernegara, yang untuk dianggap menjadi pejabat sekelas menteri, dirjen dan lain-lain, bukan berdasarkan asal Bapak senang, asal amplop ada jadi pejabat. Gitu loh. Kalau memang mau negara ini benar. Tapi kalau mau negara ini tetap kusut, ya udah kita kusut aja. Ini kita kan kusut bareng-bareng. Iya, banyak yang mengecam Abang lah, banyak beberapa praktisi hukum lainnya seperti Hotman Paris, terus Irjen Paul Vicky Sitohang juga mengecam tindakan-tindakan tersebut gitu Bang. Mungkin dari Abang ada yang perlu disampaikan Bang terkait intoleransi ini gitu Bang, untuk kaum intoleran lah ibaratnya. Sebenarnya di Indonesia ini kaum intoleran itu hampir rata-rata umat Islam yang otak kerdil, yang ekonominya dan SDM-nya di bawah. Hampir rata-rata. Tapi kalau umat Islam yang udah bonafit, udah berpendidikan dan lain-lain, orang yang menengah ke atas, nggak ada tuh yang intoleran. Karena mereka bergaul biasa aja sama orang-orang beda agama, beda suku, mereka kelasnya udah apa sih intoleran gitu. Apa sih lu gitu? Lu sholat aja, yang catat juga malaikat bukan gue kan gitu. Apa sih gitu? Hanya lu percaya aja sama gue. Hasil survei penelitian gue secara empirik ya, gue lihat semuanya kejadian intoleran itu semua yang melakukan orang-orang yang SDM rendah. Makanya gue bilang tadi, orang-orang ini ikat, lempar ke kali, lempar ke laut, suruh makan hiu sama buaya. Agamanya doang Islam tapi otaknya koplak. Gitu loh. Buang jauh-jauh karena ini orang SDM rendah. Dan orang SDM rendah akan menghambat pembangunan dimanapun negaranya. Makanya orang-orang sekarang ini sedang memperkuat SDM agar tidak menjadi SDM rendah. Karena sangat disayangkan kalau negara sebesar Indonesia masih banyak orang SDM rendah. Makanya Pak Prabowo itu
menggenjot pendidikan dan makan bergizi gitu. Di Indonesia ini banyak yang SDM rendah, banyak banget, malah tidak bisa memanajemen negaranya dengan baik. Malah jadi timbulnya tuh malah apa ya bang, mungkin bisa dikatakan kayak nggak berkembang gitu ya. Nggak berkembang karena banyak yang bodoh gitu loh. Lah zaman dulu, zaman Quraisy dan zaman apa itu kan zaman banyaknya orang bodoh nyembah berhala dan lain-lain. Makanya diturunkanlah menurut kami ya Islam ya, diturunkan Nabi Allah Muhammad SAW untuk menghilangkan kebodohan itu gitu loh. Karena kebodohan itu kan menghambat semua pembangunan yang ada di dunia ini gitu. Nah kalau di negara ini masih banyak orang bodohnya, kalau menurut saya sulit kalaupun kita punya program. Kasihan Pak Prabowo ke luar negeri udah capek-capek ngegandeng pemerintah, ngegandeng warga yang udah elit-elit ya kan, nyampe sini programnya banyak. Gue temuin orang Indonesia ini yang bodoh banyak banget, khususnya menengah ke bawah. Bodohnya minta ampun, plus kuadrat. Iya, lu bisa bayangin, gue berbicara udah jelasin panjang lebar masalah pasal apa segala bla 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 bla. Dia bilang, gue nggak peduli lah, hukum dah, pokoknya gue sikat-sikatin dah, bodoh amat, gue mah udah pasang badan aja, gue nggak ngerti hukum, gue mah pokoknya asal kesel gue tampol. Kan bego gitu loh. Gue udah jelasin masalah hukum tuh impactnya seperti ini, impact negatifnya seperti ini kalau lo begini gini. Gue mah nggak ngerti hukum, udah gue mah kalau udah kesel gue beri aja. Akhirnya ketika ditangkap nangis, seketurunannya nangis, minta tolong dibebasin. Cuman keluar di luar doang. Itu sering banget gue temuin orang-orang yang IQ jongkok dan SDM bodoh seperti itu. Makanya kan gue menghindari bermain dengan orang-orang bodoh sekarang. Kalau ada orang bodoh gue jijik kan, gue keluar. Gue jijik main sama orang bodoh. Karena gue maunya semua tuh orang pintar. Bukan berarti mereka tidak berpendidikan ya, tapi orang gitu. Ada orang berpendidikan tapi bodoh, ada juga. Banyak gitu loh. Maksudnya sifatnya bodoh, nggak mau tahu, nggak mau mengupgrade kemampuan mereka, keilmuan mereka, nggak mau di-upgrade gitu. Oke.